Halo semua saudara di Provinsi Maluku, senang sekali pada kesempatan ini kami dari Media Timor mencoba untuk bertemu dengan Bapak Julius Latumarisa. Saya kira semua orang tentu mengenal beliau, dan tentu pada kesempatan ini kami coba untuk berbincang-bincang sedikit dengan beliau terkait dengan perkembangan sidang sinode yang sementara berlangsung di Provinsi Maluku. Tetapi sebelumnya itu juga kami mengucapkan selamat menjalankan tugas-tugas mulia ini untuk sidang sinodenya. Semoga tetap lancar dan berhasil dengan hasil yang diinginkan oleh umat ya, khususnya yang ada di Provinsi Maluku. Selamat siang Pak Julius. Selamat siang Bung Friendly. Apa kabar nih? Kita sudah berapa minggu nih belum ketemu nih. Baik Bung Friendly. Jadi Pak Julius, saya kira mungkin kita sekarang cukup serius dan di tengah kondisi bergereja ya, dan juga di Maluku ini kan semua memfokuskan pada hasil sidang sinode yang kira-kira dia berbobot dan menghasilkan sesuatu yang kemudian memberi manfaat untuk umat ya, khususnya umat Kristen ya, yang ada di Provinsi Maluku. Iya, jadi begini. Selamat dulu ya untuk sidang sinode. Yang pertama mungkin saya perlu mengucapkan selamat untuk para pendeta dan peserta sidang sinode yang ke-34 ini. Semoga persidangan ini bisa memberikan hasil yang maksimal dan menjawab harapan-harapan jemaat. Sambil ngopi? Silakan. Ya. Silakan Bung Friend. Jadi begini Bung Friend, kalau berkaitan dengan masalah persidangan ini, memang saya coba untuk mengikuti dia secara serius. Mengapa saya mengikuti persidangan ini secara serius? Karena yang pertama saya melihat bahwa Gereja Protestan Maluku ini memiliki kedudukan dan peran yang sangat strategis di Maluku dalam pembinaan jemaat GPM, sekaligus dia memiliki peran strategis dalam dunia perpolitikan lokal, berbangsa dan bernegara di Maluku. Iya. Oleh karena itu, yang kita harapkan dari proses persidangan ini adalah dia bisa menghasilkan hasil-hasil yang bisa menjawab harapan dan kebutuhan jemaat. Salah satu yang mungkin perlu kita lihat adalah bagaimana melalui persidangan sinode kali ini yang ke-38 ini, sebisa mungkin Gereja Protestan Maluku bisa memiliki program-program pembinaan umat yang betul-betul bisa dilaksanakan, dan kemudian itu bisa menjawab persoalan-persoalan jemaat secara aktual. Jadi program-program yang disusun dalam bentuk renstra atau apapun istilahnya nanti, harapan saya itu adalah bagaimana program-program ini kemudian bisa diimplementasi dan itu berada di dalam jangkauan dan pantauan evaluasi dari Gereja Protestan Maluku melalui bidang-bidang yang ada di dalam struktur BPH Sinode nanti. Itu yang pertama. Namun yang kedua, bahwa keberhasilan itu sangat juga tergantung kepada siapa yang nanti memimpin Gereja Protestan Maluku ini 5 tahun ke depan. Tingkat sinodal ya? Ya, di tingkat sinodal ini. Tentunya saya sangat mengharapkan supaya para peserta sidang yang notabene adalah para pendeta, gembala sidang dan lain-lain ini, betul-betul mereka bisa
memiliki satu orientasi berpikir bahwa pimpinan sinode ini adalah pemimpin umat yang betul-betul harus memiliki pertama, kita harapkan adalah ini merupakan hasil pergumulan daripada seluruh jemaat ataupun para hamba-hamba Tuhan ini. Yang kedua, pemimpin sinode ini kan harus betul-betul yang memiliki integritas, kapasitas, profesional, lalu kemudian energik. Kalau kita bicara pemimpin energik tentu relatif ya, tapi dari sisi usia adalah pemimpin-pemimpin yang muda gitu loh. Artinya hari ini saya melihat bahwa GPM itu belum melakukan kaderisasi yang betul-betul kaderisasi baik. Kepemimpinan itu masih berpatokan kepada prinsip-prinsip konvensional yang kemudian ini menurut saya tidak menjawab tantangan-tantangan ke depannya. Padahal hari ini gereja Protestan ini kan dia hadir dan dia berada di tengah-tengah situasi perubahan, perubahan global yang tentunya akan mempengaruhi segmentasi masyarakat Maluku, dalam hal ini juga jemaat GPM itu sendiri. Nah, di sini dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang adaptif dalam pola pikir, adaptif di dalam kecepatan untuk mengelola organisasi GPM ini, sehingga organisasi Gereja Protestan Maluku betul-betul menjadi salah satu institusi gerejawi yang betul-betul kuat, mempunyai posisi bargaining yang kuat, tidak mengikuti kanan kiri. Apalagi kalau di dalam kita bicara dalam kaitan dengan konstelasi perpolitikan lokal di Maluku, harus diakui GPM punya posisi itu, oleh karena menentukan kepemimpinan di daerah. Betul. Nah, oleh karena itu kepemimpinan GPM ini pemimpinnya adalah pemimpin yang harus strong, yang tidak mudah mengikuti apa kemauan dari orang lain atau pihak lain, yang atau hanya boleh dikatakanlah aktor-aktor mau politik. memanfaatkan gitu. Iya. Jadi GPM jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang punya kepentingan-kepentingan politik di Maluku, lalu mencoba untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan gereja. Nah, ini kalau sampai ini terjadi, betapa sayangnya bahwa umat digadaikan, umat digadaikan dan umat dikorbankan. Ini yang perlu kita hindari, sehingga saya sangat berharap para pendeta yang adalah juga peserta sidang-sidang sinode ini, mereka harus tahu bahwa mereka mengajarkan apa. Nah, kalau mereka mengajarkan apa? Mereka mengajarkan kasih, mereka mengajarkan kejujuran, mereka mengajarkan kedamaian. Berbuatlah itu di dalam hasil persidangan ini, dalam pemilihan itu. Jangan mereka mengkhotbah yang lain, mereka mengerjakan yang lain di dalam persidangan ini. Nah, Pak Julius, yang menarik sekarang gini, kita akan memilih pemimpin GPM ini ya. Tapi ya mungkin tidak menjadi rahasia umum juga bahwa praktek-praktek kotor juga bukan tidak mungkin ya, bisa terjadi. Contoh ya, mungkin dibahasakan dengan cara lain, tapi itu juga bagian dari misalnya money politik misalnya. Seperti apa kira-kira Pak Julius melihat itu? Apakah memungkinkan tidak hal-hal kayak seperti itu terjadi? Karena bicara soal GPM ini kan, kalau dalam konteks perpolitikan di Maluku ini kan sangat kuat dan begitu semua pemimpin di Maluku itu mengambil peran betul-betul di dalam institusi GPM itu. Bukan tidak mungkin juga kalau lalu ini bisa jadi itu terjadi. Coba Pak Julius jawab. Kita tidak menuduh, kita tidak menuduh
tetapi apa yang tadi Bung Friendly katakan, itu segala sesuatu sangat mungkin terjadi. Apalagi kita juga tidak bisa menafikan fakta bahwa hari ini dan belakangan ini, saya harus jujur mengatakan bahwa GPM sudah keluar, bahkan sedikit keluar daripada rel yang sebenarnya. Nuansa politiknya itu sudah terlalu kental di dalam tata kelola GPM. Nah, ini yang harus kita kurangi. Gereja tetap harus cerdas dalam menyikapi proses-proses politik di Maluku, tetapi kepemimpinan di dalam tubuh GPM itu harus bebas dari nilai-nilai politik ini, ya kan? Nah, masalah money politik yang kalau misalnya tadi ditanyakan Bung Friendly ini, bukan tidak mungkin, ya bisa saja semua orang bisa melihat itu, cuma manifestasinya macam-macam, bentuknya macam-macam. Tapi ya, kalau sampai itu terjadi dan ini bisa mempengaruhi keputusan persidangan nanti, itu sangat disayangkan. Itu sangat disayangkan karena para pendeta ini adalah peserta. Itu ibarat umat digadai. Ya, itu yang tadi saya bilang, umat digadai. Karena apa? Para pendeta ini kan sudah, yang juga adalah peserta ini, mereka tahu dan mereka tahu betul apa yang mereka ajarkan kepada umat, sehingga pantas kalau mereka melakukan seperti yang mereka ajarkan. Jangan mereka ajarkan ke umat yang lain, mereka mengajarkan kejujuran, mereka mengajarkan kasih, sementara di dalam persidangan ini mereka mempraktekkan yang lain. Ini menjadi menciderai keimanan Kristiani. Menurut saya seperti itu. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu, kira-kira bagaimana? Ya, itu akan kita lihat nanti dari hasil proses pemilihan, keputusan siapa yang menjadi pemimpin. Saya sudah punya bayangan, secara pribadi saya punya bayangan hasil yang diharapkan oleh para peserta sidang itu kira-kira siapa, dan kalau hasil dropping dari pihak eksternal itu juga saya sudah punya bayangan. Nah, hasil dropping dari pihak eksternal ini kalau sampai bisa mempengaruhi keputusan sidang, bahaya itu. Berarti ini bahaya. Karena apa? Berarti manuvernya sudah jalan ini ya, manuver. Saya menduga itu pasti, dan sebelum persidangan jalan, proses ini pasti sudah jalan. Oleh karena itu, saya cuma berpesan kepada para peserta sidang, cerdaslah di dalam melihat figur yang nanti akan muncul di dalam bursa. Karena apa? Kita harus jujur, para pendeta ini kan mengajar kebenaran. Harus bisa juga berkata benar kalau memang itu benar. Dan kalau yang salah berkatakan salah, walaupun itu senior kita. Iya kan? Karena saya melihat ada kecenderungan senior tokoh-tokoh lama mau comeback lagi ke dalam bursa ini. Nah, kalau ini terjadi, berarti betapa sedihnya GPM mati di dalam proses kaderisasi. Dan ini GPM tidak usah bicara banyak. Kalau tokoh-tokoh lama harus balik, tokoh-tokoh lama harus kembali memimpin GPM, menurut saya ini berarti selama ini GPM bikin apa? Proses pengkaderan tidak jalan dong di GPM sampai harus ada tokoh-tokoh lama. Dan saya mendengar ada indikasi-indikasi ke arah sana. Nah, ini peserta persidangan harus berani menolak. Pak Julius, yang menarik begini, kita sendiri orang Maluku dan tahu lah konstelasi politik di Maluku seperti apa, dan seringkali orang membawa nama-nama GPM dalam kontestasi politik. Seperti apa kira-kira apa yang bisa dipesan itu, dan mengemasnya seperti apa sehingga janganlah begitu terlalu kuat menggiring institusi dalam urusan politik. Jadi gini, saya kurang tahu pemahaman teologisnya bagaimana ya. Tapi yang saya tahu dari bapak saya, karena juga pendeta GPM, pendeta tua, pendeta yang melalang buana dengan jemaat-jemaat yang masih hidup. Saya tahu dari beliau adalah bahwa di GPM, di gereja terutama, itu ada perbedaan antara gereja
dan agama. Karena ketika bukan gereja dan negara. Ya. Nah, ketika kita bicara ada pemisahan pemahaman antara gereja dengan negara, bukan berarti gereja tidak bisa hadir di dalam kehidupan bernegara, tidak. Tapi gereja tetap hadir dalam kehidupan bernegara dengan batas-batas tertentu. Bahwa pada sesungguhnya jemaat itu tidak boleh apolitik. Mereka harus tahu politik. Tetapi dalam koridor tertentu ketika mereka harus berpolitik praktis, ya toh. Nah, di sini berarti dituntut netralitas gereja itu mutlak. Jangan ada alasan apapun untuk membuat pembenaran keterlibatan gereja secara institusi di dalam proses-proses politik. Karena ini akan terjadi pembiasan yang cukup besar. Dan ini membuat kekonyolan bagi jemaat itu sendiri. Nah, oleh karena itu, mengingat peran GPM seperti ini, kita tahu bahwa konsultasi politik 2023 atau 2024 ini ke depan sudah ada. Ini depan mata juga. Ya, itu. Tidak bisa kita hindari bahwa akan ada kepentingan-kepentingan yang menyusup di dalam proses persidangan ini. Nah, kita berharap itu sah-sah saja. Skenario-skenario yang berbagai macam dibentuk untuk mencoba mempengaruhi hasil persidangan ini itu tetap ada dengan berbagai macam bentuk. Namun kecerdasan daripada peserta sidang untuk bisa melihat siapakah sesungguhnya yang berkenan kepada Tuhan. Jadi jangan kita mengikuti pola dunia, iya toh? Kita jangan mengikuti pola dunia. Jadi kepemimpinan GPM ini harus bukan diperebutkan, tapi ditawarkan. Ya. Iya toh, ditawarkan, bukan diperebutkan. Ini bukan kepemimpinan politik, tapi ini kepemimpinan umat. Oleh karena itu ditawarkan. Berbeda. Kita boleh hidup di dalam iklim perubahan, tetapi jangan sampai perubahan itu kemudian menggerus nilai-nilai yang sudah baku di dalam kehidupan bergereja di dalam lingkungan GPM. Ini yang perlu kita sikapi dengan bijak. Oleh karena itu susupan-susupan atau calon-calon by order ini perlu diantisipasi. Ini dia perlu diantisipasi. Kalau begitu barangkali semacam ada pengawas atau apa gitu ya, ataukah itu kembali ke para pendeta kali ya, peserta, itu kembali kepada peserta sidang karena kepekaan mereka untuk itu dan kesatuan bahasa. Saya sangat mengharapkan supaya persidangan ini melahirkan pemimpin yang betul-betul berkenan kepada Tuhan dan sesuai dengan harapan jemaat. Umat ya. Itu pertama, umat. Lalu yang kedua, kepemimpinan ini bisa akomodatif dan terbuka dengan semua pihak, iya toh, sehingga marwah GPM itu akan terus menyala, tetap harum ya, dan ya prinsip-prinsip kenabian itu akan muncul melalui para pendeta di jemaat-jemaat. Itu yang penting. Lalu yang berikut adalah pemberdayaan jemaat. Itu menjadi salah satu poin yang perlu saya sampaikan juga pada kesempatan ini. Karena apa? Jemaat is jemaat, tapi jemaat adalah juga anggota masyarakat yang setiap hari hidup di dalam berinteraksi dengan kelompok-kelompok yang lain, komunitas yang lain, dan secara ekonomi, sosial, dan politik. Oleh karena itu, jemaat ini harus diberdayakan supaya tidak memiliki ketergantungan, tapi mereka harus punya kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi ini menyangkut kemandirian di dalam pekerjaan, kemandirian di dalam tata kelola finansial, rumah tangga. Ekonomi jemaat harus di-up supaya memiliki kepercayaan diri. Jadi umat ini jangan memiliki rasa takut, fear this, jangan. Tapi
umat ini harus punya kepercayaan diri, punya kekuatan secara ekonomi sehingga bisa melakukan bargaining di dalam semua aspek. Setuju. Itu. Setuju. Tapi kalau inilah ini tanggung jawab gereja, terutama menyangkut pembinaan moralitas jemaat. Setuju. Ini harus penting, dan ini adalah tanggung jawab daripada GPM selaku institusi yang di dalamnya ada pendeta-pendeta. Sangat tergantung juga pemimpin yang nanti terpilih juga. Iya, itu kunci. Kalau pemimpin yang terpilih dia hadir dengan konspirasi money politik dan lain-lain kan hancur juga. Sudah susah. Saya percaya itu sudah susah. Itu berarti gerak perjalanan GPM selaku institusi gerejawi akan sangat lambat. Dan yang kedua, wibawa GPM tidak ada. Setuju, ya. Karena wibawa GPM tidak ada, berarti kemampuan bargainingnya juga tidak ada. Dan GPM harus berani menunjuk sikap kepada siapapun dan dalam kehidupan. Kesian umat. Iya, harus menunjukkan sikap. Kalau ini benar, di mana dia harus berdiri. Jangan dia mengikuti keinginan daripada pihak-pihak lain eksternal yang mempengaruhi demi kepentingan mereka. Jangan. Ya, setuju. Ya, dan GPM harus terbuka, toleran. Dan GPM juga harus bisa terbuka dengan kritik saran juga kan. Oh iya. Karena selama ini kan banyak juga di masyarakat, di jemaat itu kan ada yang memprotes gereja segala macam lah, macam-macam lah gitu. Yeah. Nah, institusi GPM harus welcome dengan itu. Yeah. Apalagi dengan kepemimpinan yang baru nanti ya. Yeah. Jadi pada prinsipnya apapun denominasi gereja yang ada di sana, ini GPM harus terbuka, ya. Dan kita harus belajar kalau terjadi ada pergeseran atau misorientasi dari jemaat, ya itu sebetulnya bukan menjadi satu satu bagian yang atau boleh itu menjadi oposisi, tidak, tapi GPM harus belajar mengapa sampai terjadi kondisi itu, apa penyebabnya, apakah pelayanan itu sudah menyentuh kebutuhan aspek kerohanian umat atau tidak. Iya toh? Setuju. Dan yang paling penting adalah bagaimana GPM bisa memiliki kemampuan pelayanan sampai ke pedalaman-pedalaman. Ya. Iya, betul. Karena sampai hari ini saya tidak melihat gerakan GPM itu ke pedalaman. Lebih banyak di perkotaan atau daerah-daerah yang transportasinya ini sangat berbahaya menurut saya. Ini sangat berbahaya. Lalu misi GPM, panggilan GPM untuk bergereja itu ada di mana? Kalau cuma mengharapkan ada jemaat-jemaat yang sudah mudah diakses, jemaat-jemaat yang secara ekonomi mapan, ini menurut saya tidak baik. Setuju. Ya, toh? Ya. Seharusnya GPM harus lebih memfokuskan ke masyarakat pedalaman. Basis di pedalaman ini yang harus menjadi basis utama pelayanan GPM, bukan yang sudah mapan. Setuju. Gitu. Pak Julius, terima kasih banyak. Kita sudah berbagi sedikit informasi terkait dengan sidang sinode. Baik. Saudara, demikian kami berbincang-bincang dengan Pak Julius Latomarisa. Beliau banyak memberikan pikiran-pikiran yang tentunya untuk memberi satu harapan besar bagaimana GPM semakin lebih baik untuk umat di Maluku. Pak Julius, terima kasih banyak sekali lagi. Kita akan minta informasi terakhir perkembangan sidang ini, siapa yang nanti terpilih. Baik, iya. Terima kasih, friend.